Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Pada hari ini Minggu Pentakosta tanggal 31 Mei 2020, mari kita bersama-sama beribadah meskipun di rumah saja dalam situasi COVID-19 ini. Sebelumnya saya persilakan Bapak Ibu berdiri. Mari kita bersama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 231 bait 1 dan 3. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, kita memasuki ibadah hari Minggu dalam rangka Hari Raya Pentakosta. Oleh karena itu, mari kita membangun ibadah pada hari ini dengan mengambil saat teduh. Ibadah pada saat ini dalam rangka Hari Raya Pentakosta, kami ungkapkan bersama-sama dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bersama-sama berdoa untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau telah memberitakan kasih-Mu kepada kami, agar kami dapat mengasihi Tuhan dan sesama. Dalam menjalani kehidupan ini, kami seringkali kehilangan kasih Tuhan. Untuk itu kami memohon pengampunan-Mu. Tuhan yang penuh kasih sayang, kami mengakui dan meyakini bahwa kasih sayang-Mu itulah yang membawa damai sejahtera kepada kami. Terpujilah Engkau di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, disilahkan berdiri. Tuhan Allah kita penuh kasih, dan Dia mengasihi setiap orang yang jujur dan memohon pengampunan kepada Dia. Demikian berita anugerah pengampunannya kepada kita di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sedangkan petunjuk hidup baru tertulis di dalam Efesus 2 ayat 10.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita bersama-sama bersyukur atas kasih Tuhan kepada kita semua. Kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni kita. Bapak, Ibu, dan Saudara disilahkan duduk kembali. Mari kita sambut berita anugerah pengampunan ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 240A bait 1. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca, menghayati dan mengumpuli firman Tuhan, yang pada pagi hari ini terambil dari daftar bacaan Gereja Kristen Jayawetan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Namun sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami dalam ibadah secara online di tempat ini. Pada saat ini kami belum bisa bersama-sama untuk mengadakan ibadah di gereja, namun kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa hadir dan menyertai kami. Kiranya Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami, membuka hati dan pikiran kami, apa yang kami baca, kami renungkan dalam bacaan pada pagi ini memberikan hal yang baik bagi kami semua. Hamba-Mu, Pendeta Setia Budi Kristianto yang akan menyampaikan firman, kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, dan Tuhan sertai, sehingga apa yang keluar bukan dari kehendak-Nya sebagai manusia, namun karena kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid-Nya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Tema renungan kita pada hari ini adalah diutus untuk membawa damai. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta. Kalau dihitung dari Hari Raya Paskah, ada 7 minggu. Kalau dihitung dari jumlah hari, ada 50 hari setelah Paskah. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam Perjanjian Baru, Hari Raya Pentakosta ini dihubungkan dengan turunnya Roh Kudus atau kedatangan Roh Kudus. Hari Raya Pentakosta bisa juga dikatakan sebagai Hari Raya penyertaan Tuhan kepada umat manusia. Sebelum
Yesus naik ke sorga, dia berkata kepada para muridnya, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya Yesus menyertai para murid untuk selamanya. Setelah Yesus naik ke sorga, dia tetap menyertai para murid yang diteruskan dengan Roh Kudus-Nya. Oleh karena itu, Hari Raya Pentakosta bisa dikatakan hari raya penyertaan Allah kepada umat manusia untuk selamanya. Penyertaan Allah melalui kuasa Roh Kudus-Nya ini memungkinkan manusia mengenal kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Memungkinkan manusia mengenal Yesus Kristus di dalam hatinya. Memungkinkan manusia menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya. Memungkinkan manusia mengikuti Yesus Kristus di dalam perjalanan hidupnya. Memungkinkan manusia menyebut Allah sebagai Bapa di dalam kehidupannya. Akibat penyertaan Allah ini, manusia mengalami perubahan dalam hidupnya, dalam imannya. Manusia menjadi lebih berani bertanggung jawab terhadap imannya, lebih berani bertanggung jawab dalam hidupnya, lebih berani untuk memberitakan imannya, lebih berani untuk menghadapi pergumulan, kesulitan, dan persoalan hidupnya. Contoh, di dalam Kisah Para Rasul, pada saat Pentakosta, setelah Pentakosta, para murid ini yang tadinya hanya diam, mereka berani bercerita tentang Yesus. Yang pada mulanya takut, mereka menjadi berani untuk menyatakan diri dan imannya tentang Yesus. Bacaan kita pada saat ini di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mendekati para murid dan Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera kepada mereka. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera ini berasal dari sumber damai sejahtera itu, yaitu Tuhan sendiri. Damai sejahtera yang mereka alami, damai sejahtera yang dialami antara orang satu dengan yang lainnya. Damai sejahtera dari Tuhan ini yang membawa mereka bersatu dengan Tuhan. Setelah memberikan damai sejahtera, Tuhan Yesus mengutus mereka. Dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Tuhan mengutus para murid, Tuhan juga mengutus kita. Artinya Tuhan memberikan tugas kepada kita. Tugas apa? Yaitu memberitakan damai Tuhan kepada sesama. Para murid atau hidup kita yang telah menerima Roh Kudus, Roh Allah sendiri, yaitu Roh Yesus sendiri, yang membuat para murid dan juga kita sanggup dan mampu untuk memberitakan kasih Allah kepada umat manusia, agar mereka merasakan, menemukan, menghayati, mengalami damai sejati dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, damai sejahtera dari Tuhan itu saat ini dapat kita wujudkan di tengah banyak orang yang suka membenci, menaruh kebencian. Bagaimana kita membawa damai dari Tuhan itu? Apalagi banyak sekali terjadi dalam kehidupan ini. Kalau kita melihat di televisi, hidup di tengah masyarakat, hidup di tengah bangsa dan negara ini, banyak yang menaruh kebencian antara orang satu dengan orang lain, antara orang satu kepada kelompok orang, dari kelompok orang ke seseorang, antar kelompok dengan kelompok yang lain saling membenci. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kita mewujudkan damai dari Tuhan di tengah situasi seperti itu?
Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan bukan hanya diterima oleh para murid, tapi juga dapat kita terima. Hasilnya apa? Yaitu hidup baru. Hidup baru di dalam Tuhan. Yang lain adalah hasilnya yaitu sikap dan perhatian yang berubah. Dari sikap dan perhatian terhadap diri sendiri, berubah menjadi sikap dan perhatian kepada orang lain. Peduli dan memikirkan bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga peduli dan memikirkan kepentingan sesama. Selain itu, hasil yang berubah karena kita satu di dalam Tuhan, yaitu cara pandang kita yang berubah. Memandang sesama kita dengan penghakiman, memandang orang lain dengan prasangka, curiga, dan memandang sebelah mata, berubah menjadi tidak menghakimi. Memandang orang lain bukan lagi sasaran kebencian, kedengkian, dan iri hati. Jadi Tuhan yang sudah memberikan damai sejahtera kepada kita, Dia mengutus kita agar membawa damai itu kepada sesama dengan cara menebar damai untuk orang lain, tidak menebar benci kepada orang lain. Tuhan yang memberikan damai kepada kita agar kita tidak menikmati sendiri, tapi Tuhan ingin damai itu disebarluaskan kepada sesama, minimal di tengah lingkungan kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah mudah kita lakukan untuk membawa damai itu kepada sesama? Tidak mudah. Bisa terjadi orang bertanya-tanya, mana mungkin ada orang yang membawa damai di tengah situasi seperti ini, di tengah situasi yang penuh kebencian ini. Mana ada orang yang membawa damai seperti itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai umat-Nya. Yang diteruskan oleh Roh Kudus-Nya. Roh Kuduslah yang memampukan dan menyanggupkan kita untuk membawa damai kepada sesama. Dimanapun kita berada, kepada siapapun sampai kapanpun. Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Jikalau damai itu kita usahakan, kita perjuangkan dalam kehidupan ini, maka Tuhan Sang Sumber Damai itu pasti menyertai, memberikan kekuatan, pertolongan, dan berkat kepada kita. Selamat untuk membawa damai dalam kehidupan ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, disilahkan mengambil saat teduh. Bapak Ibu yang terkasih, mari bangkit berdiri, kita mengucapkan iman kita, iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sudah saatnya kita akan mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan melalui persembahan. Kita menyadari dengan kondisi saat ini, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita masih bersyukur karena kita masih bisa mempersembahkan persembahan saat ini. Dan sebagai dasar dari persembahan ini, kita akan buka firman Tuhan yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 235 bait 1. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan dan berkat-Mu kepada kami semua dalam ibadah saat ini. Melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa pada hari raya Pentakosta juga menunjukkan kepada kami Tuhan selalu hadir untuk selamanya, hadir menyertai kepada seluruh umat manusia. Kehadiran Tuhan melalui kuasa Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan, dan kesanggupan kepada setiap orang percaya untuk memberitakan damai dari Tuhan kepada sesama. Berilah kami kekuatan, kemampuan, petunjuk, kebijaksanaan, dan hikmat untuk membawa damai dalam kehidupan sehari-hari. Dimanapun kami berada, kepada siapapun, sampai kapanpun. Ya Tuhan, bisa terjadi di dalam membawa damai ini kami gagal untuk membawa damai kepada sesama. Untuk itu kami memohon pengampunan-Mu. Ya Tuhan, untuk bangsa dan negara Indonesia, kami yakin damai sejahtera-Mu selalu Engkau curahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam rangka mengatasi penyebaran virus corona, memutus mata rantai penyebaran virus corona, baik itu dari pemerintah, dari tenaga medis, dari semua pihak. Tuhan menyertai dan memberkati agar kami semua berjuang bersama-sama, bergotong royong, agar penyebaran virus corona ini terhenti dan hilang.
dan kami semua mendapatkan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan sendiri. Ya Tuhan, berkatilah perjalanan bangsa ini agar perjalanannya sesuai dengan rencana-Mu, mewujudkan damai sejahtera-Mu. Demikian juga untuk gereja-Mu dimanapun berada, termasuk di tempat kami ini. Kami yakin Engkau yang mencurahkan damai sejahtera-Mu kepada gereja-Mu, Engkau juga mengutus kepada gereja-Mu agar dapat membawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama, di tengah masyarakat, di lingkungan kami masing-masing. Untuk itu, sertai beri kekuatan dan berkat kepada gereja-Mu, agar menjadi berkat bagi kehidupan ini. Ya Tuhan, untuk persembahan yang kami kumpulkan, kami yakin Engkau yang memberkati dan memakai persembahan tersebut untuk pelayanan di tengah gereja-Mu. Ajarilah dalam hidup kami untuk mempersembahkan hati kami, hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan kami masing-masing di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah gereja, di tengah masyarakat. Pergumulan tentang pendidikan anak-anak dan masa depan keluarga, dan pergumulan yang lain kami serahkan kepadamu. Tuhan yang memberkati kami semua dan memberikan petunjuk bijaksanaan sehingga kami mampu menghadapi berbagai pergumulan hidup ini dengan penuh penyerahan diri dan pengharapan di dalam Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan acara kegiatan kami masing-masing hari demi hari. Kami yakin Tuhan di dalam Roh Kudus selalu menyertai kami. Penyertaan-Mu yang memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Penyertaan-Mu yang membawa sukacita bagi kami semua. Kami serahkan doa syafaat ini hanya di dalam Juru Selamat kami, sumber damai sejahtera, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita mengakhiri ibadah ini dan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, dan disitulah Tuhan mengutus kita agar membawa damai di dalam kehidupan ini. Dan kita yakin Tuhan, Sang Sumber Damai, selalu menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri dan kita bernyanyi dengan lagu Kidung Jemaat 237 bait 1. Musafir ikutlah ke negeri sejahtera. Marilah kita menyatukan hati, mengambil saat teduh, mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya melalui hamba-Nya. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, senantiasa menguasai pikiran dan hati kami masing-masing dalam pengenalan akan kasih Allah dan Yesus Kristus. Anugerah dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus
selalu menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, dan Saudara disilahkan duduk kembali.